Nah, moderator kita kali ini yaitu Muhammad Al-Farabi, seorang mahasiswa aktif yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau lahir di Cilegon pada 2 Agustus 2006 dan dikenal sebagai pribadi yang energik, komunikatif, serta aktif dalam berbagai organisasi. Beliau memiliki beragam pengalaman, mulai dari ketua lab IPA, kemudian terlibat dalam bagian perairan, keamanan, hingga kini aktif di HMJ Ekonomi Syariah, AKMI bagian Syiar, dan Paguyuban Duta Ekonomi Syariah. Dengan kemampuan leadership, public speaking, dan teamwork yang kuat, beliau menjadi salah satu figur muda yang inspiratif. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Saudara Al-Farabi untuk mengambil alih acara ini. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Semoga Baik, semua, alhamdulillah. semoga semua dalam kondisi yang semangat ya. Terima kasih sudah hadir di webinar kita hari ini. Saya Muhammad Al-Farabi yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita. Untuk operator, silahkan CV, sediakan CV. Baik, eh, ya Ahmad Ridwan, mahasiswa ekonomi syariah yang sangat antusias dengan landasan akademis yang kuat dan memiliki minat terhadap keuangan Islam, pendidikan, dan kepemimpinan. Semangat untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi halal yang berkelanjutan dan inovasi di sektor kreatif. Keterampilan beliau di bidang berbicara di depan umum dan presentasi, kepemimpinan dan organisasi, penulisan ilmiah, dan penelitian ekonomi Islam, Microsoft Office, Word, PowerPoint, dan Excel. Pengalaman kerja beliau pernah bekerja kasir dan juru masak di Ayam Goreng Macan Harapan Indah, Bekasi. Dan juga pernah jadi pelatih paskibra di MTS Nurul Syifa. Pendidikan beliau pernah pendidikan di SMA At-Taqwa. Dan sekarang di Universitas Sultan Ajeng Tirtayasa. Kemampuan bahasa beliau, Indonesia dan bahasa Inggris. Wah, teman-teman, narasumber kita sangat banyak ya pengalamannya dan prestasinya banyak sekali teman-teman. Dari mulai pengalaman organisasi dan pengalaman kerja. Mungkin tanpa lama-lama, kita panggilkan saja narasumber kita yang sangat keren dan kece ini. Kak Ahmad Ridwan. Kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ridwan, apa kabar, Alhamdulillah. Kak Ridwan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kesibukan apa, Kak Ridwan, hari ini? Minggu-minggu ini ada kesibukan apa? Masih libur sih ya tadi, Oh, masih tapi libur. lagi ada kegiatan lagi buat project juga, lagi nyusun bisnis plan juga, lagi bareng-bareng buat lomba lagi. Gitu sih Wah, paling. kalau mau tahu lomba apa tuh, Kak Ridwan? Adalah lomba bisnis plan di salah Wah, satu instansi. sangat keren ya narasumber kita hari ini. Kak Ridwan udah siap untuk menjelaskan Ibnu Khaldun dari hari ini? Insya Allah siap. Eh, Oke, langsung aja teman-teman ya, Kak Ridwan.
Ahmad Idman silahkan buat Boleh di-share PPT-nya, teman-teman? Oke, ini PPT-nya udah muncul ya. Kita di sini mau akan membahas terkait banyak sekali terkait Ibnu Khaldun. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo semua teman-teman, teman-temannya Alwi ini halo. Alhamdulillah gitu ya. Saya diberikan kesempatan amanah untuk bisa sharing terkait kebangkitan ekonomi umat di tengah ketidakpastian global menurut strategi dari Ibnu Khaldunnya. Jadi makasih atas teman-teman semua yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Semoga di sini tuh saya bukan untuk mengguru ya teman-teman. Saya juga masih belajar, saya juga masih semester 5. Di sini tuh kita sama-sama buat belajar lagi ya terkait ilmu baru lagi, ngulik ilmu dasar lagi terkait Ibnu Khaldun ini. Karena mungkin kalau saya belajar dulu terkait teori ini tuh dari semester 1 teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian sekarang ilmunya di semester 3, saya di semester 1. Jadi kita tuh tukeran buat kurikulum gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman ya. Terus mungkin karena ini hal dasar itu yang sulit teman-teman. Hal dasar itu yang kita ulik lagi dan kita kembangkan lagi, kita belajar lagi. Dan itu tuh membuat kita buat mengkaji lagi supaya ilmu ini tuh bisa lebih kita serap dengan baik gitu teman-teman. Terkait dari teori Ibnu Khaldun yang akan kita bahas nanti itu teman-teman. Disclaimer juga di sini kita dibawa santuy aja ya teman-teman karena saya juga orangnya nggak bisa yang dibawa tegang buat materi bareng-bareng gitu. Maaf juga aku juga lagi pakai handphone karena lagi device laptop juga lagi kurang buat aku bisa pakai device laptop. Jadi mungkin nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di sini kita bawa enjoy, kita bawa santuy aja gitu ya. Oke. Perkenalkan lagi saya Ahmad Ridwan, mahasiswa semester 5 dari jurusan Ekonomi Syariah Untirta gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan belajar di sini terkait kebangkitan ekonomi umat di tengah ketidakpastian global, Ibnu Khaldun, strategi dan solusinya dari beliau. Oke, mungkin next. Nah, kenapa sih topik ini tuh penting untuk kita bahas teman-teman? Di sini aku ada 3 poin. Yang pertama itu umat sedang berada di tengah krisis global. Ngerasa nggak sih teman-teman kalau misalnya kita tuh lagi di tengah kebimbangan gitu ya. Kalau misalnya bahasa sekarang menggalau gitu ya. Kita nih negara berkembang. Kita tuh pengen maju tapi belum maju. Pengen ke arah yang notabene pengen gak maju juga tapi kita udah maju gitu teman-teman. Jadi sebagai kita ya negara di Indonesia terutama banyak banget krisis yang kita lagi bahas terkait, bahkan mungkin bisa dikatakan kalau misalnya kita anak ekonomi, kita ngebahasnya terkait ekonomi yang lebih padat gitu ya, lebih kencang gitu buat ngebahas ekonominya. Tapi bukan hanya dari segi ekonomi teman-teman, krisisnya tuh dari segi politik, dari segi dari segi infrastruktur, dari segi banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap kita sebagai negara di Indonesia, warga negara Indonesia, kalau misalnya menghadapi krisis global tuh kayaknya emang lagi susah banget ya, karena
mungkin bukan hanya kita negara yang negara yang sedang berkembang ya, tapi negara yang sedang maju aja tuh udah maju aja tuh susah gitu ngadepin krisis global. Bahkan kan kayak nggak tahu ya terkait inflasi, terkait banyak banget nantinya yang akan merusak dari krisis ekonomi global ini. Karena beberapa hal yang saya tahu juga terkait belajar ekonomi bahwa krisis inflasi ini tuh susah banget buat diberantas ya, dari segi mata uang melemah, dari segi harga pasar, persaingan pasar itu tuh bakal susah banget untuk kita tahu ke depannya ya. Bahkan saham kayak gitu-gitu kan kita kan susah buat mendebaknya ya. Akankah turun perharinya, akankah naik gitu ya. Jadi terkait krisis global tuh pasti kita akan ngebahas, mengulik lagi kembali gitu teman-teman. Oke, yang kedua itu kesenjangan ekonomi umat semakin lebar. Ngerasain kan tadi yang saya sudah bahas, negara berkembang sama negara maju tuh gapnya udah berbeda banget. Ngerasain ke negara tetangga aja deh, negara Malaysia. Mereka udah notabene tuh negara maju banget. Kita tetangganya negara berkembang dan mereka tuh udah punya banyak banget infrastruktur yang baik. Mereka dari segi kesehatan bagus, dari segi politiknya juga keren. Karena apa ya, kesenjangan itu yang membuat gap, membuat perubahan gitu ya. Adanya jangkauan yang berbeda gitu ya. Mungkin apakah itu berusaha dari segi pemerintahnya kah? Apa dari segi sumber dayanya kah? Apa dari segi pendidikannya kah? Kita akan ngebahas nanti. Karena yang saya tahu ya, umat itu kan berarti kan sumber daya manusianya ya. Umat itu sumber daya manusianya yang akan dikelola. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya baik, kedepannya juga pasti akan baik. Dan mungkin kesenjangannya juga bakal nggak ada gitu teman-teman ya. Oke, dan yang ketiga itu, pemikiran Ibnu Khaldun relevan untuk menjawab tantangan hari ini yang penting buat kita bahas. Jadi nanti bakal banyak banget terkait relevansi pemikiran dari beliau. Kalau pemikiran konsep-konsep yang utama tuh kayak asabiyah ya, terus negara yang adil, pajak yang rendah, nanti kita akan bahas terkait hal tersebut. Oke, nah di sini teman-teman jangan pada tegang ya, teman-teman. Kita di sini kita bawa enjoy, kita bawa santuy aja. Kalau teman-teman juga mau sambil ngopi, sambil cemil-cemil, sambil nyatet gitu tuh, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Karena saya juga nyiapin ini tuh saya buat PPT ini juga cuman buat kayak kita mandu buat kita diskusi bareng-bareng aja, bukan buat saya ngomong secara panjang gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini aku mencantumkan kita sebagai uh, garis besarnya aja gitu ya, sebagai buat pemantik kita. Di sini aku dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, di sini ada kutipannya prinsip perubahan umat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di sini mungkin secara garis besar kita akan tahu gitu ya teman-teman. Akan tahu bagaimana cara mindset orangnya dulu kita akan ubah, dan itu akan merubah dunia, akan mengubah negara, akan mengubah rasa ingin menjadi negara yang maju gitu teman-teman. Karena saya menganggap gini, banyak siswa di SMA bahkan SMK terutama, mereka berpikir caranya itu mungkin saya tidak mengatakan jelek ya, tapi di sini tuh mereka berpikir bahwa mereka tuh pemikirannya tuh singkat gitu ya. Mereka saya juga dulu sering banget mikir kayak gitu. Udahlah saya lulus SMA, saya pengen udah pengen kerja aja nih. Saya udah pengen saya capek belajar, kayaknya belajar dari TK gitu ya. Dari TK sampai SMA cukup. Tapi itu tuh sebenarnya salah teman-teman. Kalau misalnya dan saya kan sekarang udah masuk dunia perkuliahan ya teman-teman. Saya ada dosen, saya ada teman-teman. Kita saling diskusi teman-teman. Kalau misalnya kita berpikir secara pendek kayak gitu, berarti kan mahasiswa kan berarti kan minatnya tuh minim ya teman-teman ya. Tapi di sini tuh kalau misalnya kalian belajar lagi,
seberapa penting pendidikan bagi diri kita, itu tuh bakal mengubah dunia, bakal mengubah mindset kita ke depannya. Karena alhamdulillah ya teman-teman yang dikasih kesempatan buat berkuliah, itu tuh teman-teman bakal merubah gitu ya. Bakal merubah dari segi apa? Dari segi pola pikir kalian. Pola pikir kalian tuh akan akan diperbesar gitu. Kalian akan disuguhkan dengan pemikiran-pemikiran yang bagus gitu teman-teman. Karena uh, zaman dulu tuh tahu banget ya kayak, wih digembor-gembornya anak saya kuliah, anak saya keren gitu ya teman-teman. Dan itu tuh saya ngerasa bahwa itu benar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau kuliah itu tuh cuman buat dapetin gelar, itu tuh enggak ya teman-teman. Tapi bagaimana cara kita tuh mendapatkan ilmu? Mungkin kalau teman-teman ngerasa kalau teman-teman nih, misalnya Albi, dulu SMA pikirannya kerja aja, kuliah juga pengennya udahlah saya pengen cuti aja, saya pengen kerja gitu ya. Kalau misalnya kalian berpikiran panjang, kalian nyari beasiswa, kalian nyari uh, tempat-tempat buat kalian bisa ngambil job atau les gitu ya, itu tuh bakal berpikir panjang lagi. Udahlah saya tetap kuliah, saya pengen kuliah sambil kerja kok, nggak apa-apa saya capek gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen lebih simple lagi, teman-teman bisa cari teman-teman bisa cari beasiswa yang notabene teman-teman bisa ngebantu akan hal pendidikan teman-teman. Karena mungkin ya pemikiran teman-teman kita yang di SMA dan juga SMK, mereka berpikir kalau misalnya, duh saya pengen cari duit aja lah, saya pengen ngebantuin orang tua saya gitu ya teman-teman. Coba kalau misalnya di awal SMA kalian coba cari beasiswa, kalian coba daftar KIP, kalian coba daftar beasiswa unggulan, pasti kan mindsetnya nggak akan kerja kan, kalian akan terbantu dengan beasiswa tersebut. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana cara kita mengkonsepkan diri sebagai individu untuk bisa berkembang, karena di sini Allah kan menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Jadi di sini bukan kaum ya konteksnya, tapi diri pribadi. Allah tidak akan mengubah kita hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri kita. Ada pada diri kita tuh apa? Mindset kita teman-teman. Mindset kita bagaimana kita mengubah mindset kita lebih baik, lebih positif kayak gitu teman-teman. Suara aku masuk kan ya? Masuk kan ya suaraku? Oke. Masuk Kak, Kita Mas. di sini akan ngebahas hal tersebut. Oke, siap. Next, boleh operator? Nah, kita di sini akan fokus ngebahas terkait 4 kondisi ekonomi global. Dikatakan di sini kondisi ekonomi global saat ini berada dalam fase yang tidak pasti, di mana berbagai krisis, perubahan cepat menuntut umat Islam untuk memperkuat strategi ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri gitu teman-teman. Kita di sini akan membahas 4 fokus. Fokus yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi dunia yang meningkat. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, bagaimana ekonomi ini tuh berputar teman-teman. Kalau misalnya kita menunggu untuk kita bisa lebih tanggap gitu ya teman-teman, untuk bisa lebih belajar bagaimana ketidakpastian ekonomi ini tuh pesat gitu teman-teman ya. Ngerasain nggak kalau misalnya teman-teman dulu contohnya ya, contoh gampangnya. Dulu misalnya di sini ada siapa ya? Aku pengen tanya, Loris mungkin ya. Di sini misalnya si Loris nih. Loris dulu mungkin beli permen. Dulu beli permen Loris tuh gope dapat 2. 500 perak ya, 500 gope gitu. Gope itu dapat 2. Sedangkan sekarang 2000 aja cuma dapat 4. Kan beda banget ya zaman dulu sama sekarang. Dan itu perubahan yang terjadi. Dan kita tuh nggak bisa untuk menyangkal hal tersebut. Jadi kalau misalnya Loris beli sekarang, Bu, dulu saya beli permen kok gope udah 2 kok, sekarang 2000 cuma 4 doang. Mahal lah Bu, saya nggak mau beli di Ibu lagi, saya pengen ke warung lain. Ke warung lain juga sama harganya kayak gitu. Itu tuh berubah teman-teman. Harga perekonomian tuh berubah. Dan nggak bisa kayak zaman dulu lagi. Sekarang aja ya, notabene dulu mah masih dapat kali ya. Mungkin teman-teman bisa jajan apa kayak tadi permen
Terus mungkin apalagi bakso dulu dapat berapa? Bakso 8.000 sekarang 15.000 contohnya. Nah, itu tuh kan perubahan yang signifikan ya teman-teman ya. Nggak bisa kita anggap bahwa udah nih ekonomi mah ngikutin saya nantinya. Nggak akan teman-teman. Ekonomi tuh bakal ngikutin keadaannya, akan berubah gitu tuh teman-teman. Jadi perubahan perubahan tahun juga kan memperubah ekonomi gitu teman-teman. Mungkin bukan hanya tahun ya, tapi per hari. Mungkin ngerasa kalau misalnya teman-teman main investasi saham gitu ya. Ada nggak di sini yang main investasi saham? Ada nggak di sini yang main investasi saham? Nah, contohnya gitu ya. Investasi saham tuh berubah gitu ya, teman-teman, per harinya. Per harinya nanti turun, nanti merah, terus nantinya besoknya lagi naik, kan gak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa ekonominya itu nggak bakal berubah ngikutin kita, itu tuh salah. Ya kan? Itu mungkin bukan pemikiran anak ekonomi ya, gitu ya. Di awalnya kan kita belajar kalau misalnya ekonomi itu bakal berubah setiap saat bahkan. Kalau misalnya yang main saham, yang main banyak platform-platform gitu ya, main apalagi tuh, main banyak banget terkait keuangan gitu ya, itu pasti bakal belajar akan hal tersebut. Oke, lalu yang kedua di sini industri teknologi dan perubahan industri. Oke, teman-teman ngerasa nggak kalau misalnya sekarang industri itu udah makin kencang, sektor industri teknologi udah makin banyak gitu ya, platform media sosial, platform e-commerce itu tuh udah banyak banget teman-teman. Udah teman-teman ngerasain nggak kalau misalnya contoh di sini ada yang pakai Shopee nggak? Pasti ya, setiap mahasiswa pasti pakai Shopee gitu ya, pasti pakai Tokopedia gitu ya, pakai Lazada dan lain-lain. Itu tuh teman-teman ngerasa gak kalau misalnya itu tuh udah berubah banget dari zaman dulu, yang zaman dulunya kita belajar belanja, kalau misalnya belanja dulu bisanya ke supermarket aja, ke pasar aja, sekarang tuh enggak. Sekarang tuh udah kita udah kalau misalnya tekan besoknya nyampe gitu ya barang yang kita pesan, dengan fitur COD, dengan fitur cash, bayar langsung ataupun uh, langsung bayar gitu ya. Itu kan perubahan teknologi yang udah cukup signifikan gitu ya. Dan di sini juga perubahan industri dari sektor manufaktur, dari sektor dari sektor yang banyak banget berubahnya. Mungkin bukan hanya industri gitu ya, dari segi UMKM-nya itu bakal berubah. Karena mungkin teman-teman ngerasa nggak kalau misalnya saya di sini kan belajar bisnis, saya belajar dari segi industri perusahaan gitu ya. Perusahaan kita studi kelayakan bisnis gitu ya teman-teman. Studi kelayakan gimana suatu bisnis itu bisa layak untuk dijalankan dan bisnis itu bisa kita laksanakan dengan jelas gitu ya. Baik itu dari sumber daya manusianya kah, baik itu dari manajemennya kah. Manajemen ada banyak, manajemen keuangan, manajemen sumber dayanya, manajemen politiknya, manajemen hukumnya dan lain-lain. Itu tuh bakal banyak banget yang mempengaruhi. Lalu di sini tuh kesenjangan ekonomi antar negara semakin tajam banget. Nah, yang tadi sudah saya bilang gitu ya teman-teman, kalau misalnya perbedaan negara kita dengan negara tetangga Malaysia aja udah beda banget kesenjangannya. Ngerasain kalau teman-teman pergi, mungkin saya juga belum pernah keluar negeri ya, tapi kayak ngerasa kalau misalnya perbedaan yang lain itu tuh cukup gede banget. Mungkin kalau misalnya di Mekah gitu ya, di Mekah kalau misalnya memang kan mereka negara maju ya, mereka yang sumber daya minyaknya keren banget gitu ya, tapi ngerasain dia kita juga punya gitu tuh, tapi kok nggak dikembangin. Kita juga punya loh negara yang lain punya, kita juga punya. Negara yang mungkin Singapura punya negara tapi negaranya tuh kecil. Akhirnya mereka apa? Ekspor pasir. Dari siapa? Indonesia, negara tetangganya. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak punya, tapi kita menyediakan. Dan kita tuh kenapa nggak bisa gitu ya? Kita kan sebenarnya bisa ngejual dengan harga yang mahal gitu ya. Cuman karena memang nggak bisa untuk menjualnya dengan harga yang pas, dengan harga yang itu, kita makin merugi gitu ya. Makin nggak tahu karena mungkin belum mengolah apa manajemen keuangannya di situ. Manajemen keuangannya yang belum baik
mengolahnya dalam segala hal tersebut. Kesenjangannya itu yang membuat gap. Jadi mungkin kita ada, tapi mereka mereka nggak punya, tapi kita ada. Dan kita kok miskin gitu ya. Langsung bahasanya langsung jelek aja lah ya, kayak kok kita miskin gitu tuh. Kok mereka ada gitu ya. Kok mereka kaya gitu ya. Oke ya, mereka negara kecil, tapi kok mereka negaranya maju gitu ya. Kita negara besar. Kita kita tuh punya pariwisata yang keren, kita tuh punya sumber daya yang banyak gitu ya. Tapi malah dikuasain oleh negara asing, malah dikuasain oleh, ya kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya. Nanti kita akan bahas. Dan di sini juga potensi ekonomi umat belum tergarap optimal. Nah, ekonomi umat ekonomi apa sih, teman-teman? Ayo, ekonomi umat itu ekonomi apa? Aku mau nanya deh di sini biar aku nggak ngomong sendiri. Ya, aku nggak mau ngomong di sini sendiri. Apa tuh Albi, ekonomi umat Albi? Ayo Albi, di sini aku nggak mau sendiri nih, nggak mau ngomong sendiri. Baik, Ekonomi umat. mungkin kalau ekonomi umat itu ekonomi kita gitu buat kita semua umat masyarakat. Oke, Ekonomi umat bagus itu nih, bagus, bagus, bagus. Ekonomi umat berarti ekonomi untuk bersama ya, ya teman-teman ya. itu sistem Kalau kata ekonomi. Albi gitu. Iya, gimana Albi? Kalau ekonomi umat itu sistem ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kelompok atau komunitas tertentu. Mungkin itu aja sih Kak. Oh, siap, siap, siap. Nah, Ya, ekonomi umat, kalau kata Albi, Albi ekonomi bersama gitu ya. Ekonomi buat semuanya gitu ya. Bagus Albi. Nah, di sini tuh ekonomi umat tuh ekonomi apa sih, teman-teman? Itu ekonomi syariah. Ekonomi umat itu ekonomi syariah. Ekonomi umat itu bukan ekonomi konven ya, teman-teman. Mungkin kalau konven tuh ekonomi yang cuma untuk beberapa orang doang. Kalau menurut aku ya. Buat yang orang kaya makin kaya, yang orang miskin makin sengsara. Itu ekonomi konven. Kalau ekonomi syariah, ekonomi umat, itu ekonomi yang turun langsung dari Allah dan untuk umatnya. Gitu teman-teman. Jadi ekonomi umat itu ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang. Bukan hanya kalangan tertentu, tapi ekonomi untuk bersama. Karena ilmu ekonomi syariah itu bukan cuma ekonomi yang terkait ekonomi biasa aja, tapi memang sudah dari Allah gitu langsung. Ekonomi umat ekonomi yang baik gitu ya, teman-teman. Ekonomi yang Allah turunkan dari langit untuk dibumikan oleh kita. Nah, dengan gimana Allah menurunkannya dari Al-Qur'an, hadis gitu ya, dari Rasulullah gitu ya. Menciptakan adanya zakat, infak, sedekah dan wakaf itu tuh turun langsung dari Allah. Itu tuh ekonomi apa? Ekonomi syariah, ekonomi yang baik buat umat. Dan di sini optimalisasi hal tersebut harus kita kembangkan. Jadi dari 3 permasalahan kondisi ekonomi tadi, dengan potensi ekonomi syariah yang kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah itu tuh ada, teman-teman. Itu tuh pasti bakal terjamin akan hal tersebut. Jadi kalau misalnya potensi ekonomi umat ini belum tergarap optimal, saya di sini memang menyatakan hal tersebut. Tapi saya nggak bilang ekonomi umat tuh belum berkembang. Ekonomi syariah itu udah berkembang, teman-teman. Ekonomi syariah itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Mungkin kalau misalnya dari Indonesia sendiri sudah ada pas zaman Bank Muamalat baru ada gitu ya. Tapi emang udah ada dari jauh, dari zaman di mana Allah menurunkan infak, sedekah, zakat gitu ya, teman-teman. Jadi turun langsung dari Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar potensi ekonomi umat ini memang belum optimal, saya meyakinkan itu iya, menyatakan itu iya. Tapi memang belum bisa, eh, belum dikatakan berkembang. Jadi belum bisa optimal, tapi sudah berkembang gitu, teman-teman ya. Paham di situ nggak konteksnya? Jadi ekonomi umat ini sudah, kalau ada yang menyatakan ekonomi umat tuh belum berkembang, saya nggak bakal menggubris hal tersebut. Ekonomi umat udah berkembang, ekonomi syariah itu udah berkembang. Prospeknya udah gede banget ekonomi umat. Udah bahkan sudah dipakai juga di negara-negara yang notabene sudah di luar dari negara muslim gitu ya. Amerika aja udah pakai ekonomi syariah karena mereka tahu manfaat dari ekonomi syariah itu seperti apa dan bagaimana, teman-teman. Gitu. Jadi potensi ekonomi umat ini tuh memang belum optimal tapi sudah berkembang dan kita akan mengoptimalkan hal tersebut. Akan mengoptimalkan ekonomi umat dan kita akan belajar hal tersebut gitu ya, teman-teman. Oke, next. Oke. Nah, tadi ngelihat kondisi dan
kita masuk ke tantangan ekonomi umatnya ini. Dan kita tahu ya, kalau misalnya mungkin orang berspektif kalau misalnya ekonomi umat itu cuma buat ekonominya orang Islam gitu ya. Ekonomi syariah cuma buat ekonominya orang Islam gitu ya, teman-teman. Tapi saya sudah menyatakan bahwa kalau mereka sudah memakai produk dari ekonomi syariah, ya kan? Orang-orang yang di luar sana aja udah pakai ekonomi syariah gitu, udah pakai ekonomi umat gitu ya, teman-teman. Masa kita nggak pakai? Dan di sini tantangan ekonomi umat itu. Di sini menyatakan umat Islam menghadapi sejumlah hambatan yang menghalangi kebangkitan ekonomi. Tantangan ini bersifat struktural dan memerlukan pendanaan serius agar umat tidak terus tertinggal dalam arus kompetisi global. Di sini tuh ada 3 yang saya masuki. Yang pertama tuh lemahnya penguatan sektor produksi. Nah, oke. Teman-teman tahu nggak sih, kalau sektor produksi kita tuh sebenarnya udah keren gitu ya. Produksi kita tuh udah banyak, udah ekspor sana sini gitu ya. Dan ngerasa kalau misalnya sektor produksi kita juga udah baik gitu ya. Cuman memang masih belum diperdayakan, belum bisa untuk kita olah dengan baik. Makanya kalau misalnya saya di ekonomi syariah saya belajar terkait bisnis, saya belajar terkait produksi. Kalau misalnya sektor keuangan kan mungkin belajarnya bukan itu ya, mungkin belajarnya finance. Di sini saya belajar sektor produksi. Di mana sektor produksi ini tuh kita tuh udah tahu gitu ya, bagaimana manajerial, cara produksinya seperti apa dan bagaimana. Sudah tahu untuk bisa membuat produk yang bagus gitu ya. Tapi lemahnya penguasaan di sini. Lemahnya penguasaan apa? Penguasaan dari sektor-sektor yang tertentu. Banyak nggak sih teman-teman ngerasa kalau misalnya di Indonesia tuh banyaknya investor gede tuh pabrik-pabrik tuh dari Cina. Ngerasa nggak kayak gitu? Ngerasa nggak teman-teman? Aduh, aku ngomong sendiri di sini. Ngerasa nggak teman-teman? Ngerasa. Ngerasa Kak, ngerasa. Nah, ngerasa kan? Ya kan? Kayak banyak banget nih. Contohnya Toyota, terus siapa lagi Daihatsu dan lain-lain lah mungkin ya, pabrik yang lain-lain. Mereka tuh menguasai sektor produksi kita dan kita hanya bisa untuk membantu. Kita menjadi karyawan di pabrik tersebut gitu ya, teman-teman. Dan itu tuh salahnya, teman-teman. Kenapa Indonesia nggak buat mobil aja gitu ya? Kenapa Indonesia nggak buat suatu pabrik yang didanakan oleh pemerintah untuk buat pabrik tersebut? Kenapa enggak gitu ya, teman-teman? Karena memang dari segi pemikiran mungkin ya, kalau menurut aku. Karena kalau misalnya kita belajar dari segi ekonominya, mereka menguasai tanah kita, mereka menguasai sektor produksi kita, dan kita dijadikan SDM-nya, itu tuh kita sebenarnya kayak, duh kok mau gitu ya. Dan itu yang membuat tadi saya bilang di awal, literasi kita, kepahaman kita nya itu salah. Dari awal anak SMA, anak SMK, udahlah saya pengen kerja aja. Saya kerja di Daihatsu gaji 7 juta, gaji 8 juta udah cukup gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian belajar mindset, kalau kalian pergi ke kuliah, kalian dapat gelar sarjana, kalian bisa bekerja juga. Bekerjanya bukan hanya di sektor dari segi pabrik yang ada di Indonesia, tapi kalian bisa keluar negeri, kalian bisa belajar, kalian bisa paham akan ilmu tersebut. Kalian dapatin uang bukan hanya dari sektor cuma 7-8 juta, mungkin kalian dapat per bulan tuh 25 juta. Karena di sini tuh mindset lagi, teman-teman. Mindset dari segi apa? Dari segi literasi kalian gitu. Kalau misalnya kalian belajar dari awal udah mindsetnya udahlah nanti saya juga bakal kerja, saya lulusan ekonomi syariah, saya kerjanya di LAS aja, saya kerjanya di Basnas aja, itu sebenarnya salah. Kalian bisa loh kerja di finance, kalian bisa kerja meskipun saya di taruhlah saya di ke konsentrasi bisnis, tapi saya pengen kerjanya di luar, saya pengen kerjanya di finance juga. Itu tuh bisa, teman-teman. Selagi kalian tahu ilmunya, selagi kalian belajar ilmunya, itu tuh bakal kalian dalemin dan bakal kalian paham, dan itu tuh kalian bakal jadi orang gitu. Kalau misalnya
kalian dari awal udahlah saya mah anak bisnis, saya mah belajarnya terkait bisnis, produksi, manajemen, udah gitu aja, saya mah nggak belajar finance, itu salah. Makanya kalau misalnya saya setuju kalau sama orang, ada yang orang, saya nggak nganggap diri saya baik, saya kayak kasih ke orang lain aja gitu ya. Mungkin ada satu orang di mana dia tuh udah belajar bisnis, belajar produksi sumber daya manusia dan lain-lain, dan dia juga belajar finance gitu ya. Dan dia jadi orang sukses. Dan ya itu berhasil gitu teman-teman. Karena dia belajar semuanya. Dia juga bukan hanya belajar di konsentrasi yang dia lakukan, tapi dia belajar konsentrasi yang orang juga punya. Jadi dia punya paket komplit dan itu yang diperlukan oleh apa? Yang diperlukan oleh para nantinya pekerjaan yang nantinya akan nge-apply ke kita gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar dari segi penguasaan sektor, semuanya harus kita kuasain. Mungkin nggak banyak ya, 1, 2, 3 aja. Mungkin dari segi apa ya, bahasa, dari segi literasi, dari segi keunggulan teman-teman, make platform, make apa lagi, make buat saham, make buat apa-apa. Kan teman-teman kan juga nanti bakal paham untuk kedepannya. Dan dari situ balik lagi ke tadi ya, ke produksi tadi, dimana kalau misalnya mereka kan memproduksi, jadi satu orang yang kerja di pabrik udah memproduksi, sedangkan kalian yang di luar negeri sana udah uh, menugaskan mereka gitu ya, menugaskan mereka yang di Indonesia, kalian kerja di kantor pusatnya, kalian belajar di pusatnya. Mungkin nanti siapa di sini ada siapa, Zulfikar ya tadi ya, Zulfikar belajar kalau misalnya uh, akhirnya si Zulfikar yang kerja di Jepangnya, yang di Daihatsu yang di Jepangnya, yang di pusatnya. Dan si Zulfikar ini tuh tahu, oh gini ya ternyata, oh kayak gini ya. Sedangkan Albi yang di Indonesia jadi karyawan Daihatsu-nya di Indonesia sana. Dia memproduksinya. Dan si Zulfikar merancangnya. Dan itu kan perbedaan konsep ya teman-teman. Perbedaan konsep apa nah? Perbedaan konsep ini nih, otaknya berjalan Zulfikar. Zulfikar mikirnya lebih jauh ke depan gitu ya. Sedangkan Albi yang udahlah saya kerja kerja sana sini di Daihatsu tadi ya. Bongkar-bongkar, udah per bulan dapat 8 juta, 10 juta. Sedangkan Zulfikar yang ngelola dari pusat cuman nyuruh-nyuruh bla 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 segala macam, dapatnya 25 juta. Kan beda, ya kan? Di sini dia pemikirannya aja udah beda gitu, teman-teman. Oke, di sini saya pengen ngetes lagi nih. Teman-teman biar lebih paham akan konteks yang kita belajar juga, biar teman-teman nggak boring buat kita belajar. Kalau misalnya tadi ya, aku mau di sini mau nunjuk siapa ya? Aku mau nunjuk di sini Firda, mungkin sini Firda. Firda mau jadi Albi atau Zulfikar yang tadi? Ayo Firda. Firda mau jadi Alfarobi yang tadi di Indonesia buat memproduksi, atau Zulfikar yang notabene pengen buat uh, nyuruh si Alfarobi nih dari pusat gitu, si Zulfikar tadi. Gimana? Firda maunya jadi Zulfikar atau Albi? Ayo Firda, gimana? Suara aku masih masuk kan ya? Masih Kak. Oke. Masih Kak. Gimana Firda? Firda maunya jadi kayak gimana? Oke, Firda mungkin terkendala deh. Ya gimana Firda? Apa aku mau nunjuk lagi nih Jadi satu orang lagi? Bika. Loris deh, Loris. Gimana Loris? Loris mau jadi Albi atau Zulfikar yang tadi? Ayo, kalau dengerin pasti tahu jawabannya. 25 juta Gimana keluar. Loris? Mau jadi apa? Jadi Alfarabi. Oh, jadi Alfa Robi. Berarti kalau misalnya Loris pengennya buat yang capeknya ya, Loris pengennya berbuat yang memproduksinya aja gitu, bukan pengen ngehandle yang pusat di Jepang sana. Berarti gitu, Loris.
Iya nggak? Kayak gitu nggak? Ya kan? Itu sebenarnya mindset lagi sebenarnya ya. Mindset balikan orang berbeda lagi. Karena kalau saya berpikir akan menjadi seorang Zulfikar yang nantinya akan bisa untuk mengakses ke Alfarabi. Karena saya pengennya nggak pengen kerja capek. Saya pengennya kerjanya, udahlah saya pengen nyuruh aja nih, pengen nyuruh si Albi buat jadi yang tadi, yang ngolah bongkar-bongkar tadi mesin tadi, bongkar-bongkar mobil Daihatsu tadi gitu kan. Karena apa ya, mungkin di sini kita balik lagi ke temanya lagi, rendahnya literasi keuangan dan bisnis. Nah, tadi mungkin mindset kalian dan rendahnya literasi yang kalian punya di situ. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini buat proker ini, buat webinar ini, tugasnya untuk cuman menjadikan proker ini sebagai ya udahlah yang penting terjalan gitu ya. Itu tuh sebenarnya salah. Kalau misalnya teman-teman pengen dapat ilmunya juga, pengen dapat manfaat dari webinarnya, dengerin gitu ya. Apa ya? Kita belajar sama-sama buat nyusun dari awal sampai akhir. Teman-teman pasti udah capek kan buat webinar. Teman-teman pasti capek rapat, teman-teman capek pasti nyari topiknya, nyari pembahasannya, nyari orangnya buat ngisi ini webinar. Dan itu tahu ngerasain gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman belajarnya apa ya, belajarnya udah ya udah yang penting ngerjain aja lah gitu ya. Itu salah. Kalau misalnya kita ngerjainnya udah paham, misal deh eh siapa ya di sini? Di sini ada Ati Atul. Ati Atul kan namanya ya? Iya, Ati Atul. Di sini ada Ati Atul. Contohnya Ati Atul. Ati Atul contohnya buat esai nih. Buat esai. Dia udahlah, saya buat esai. Buatkanlah saya esai di GPT gitu contohnya. Buatkanlah saya esai terkait dari konsep si bla 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 gitu ya. Misalnya Ibnu Khaldun contohnya gitu. Nah, terus udah cuma dikopas aja tuh dari awal hingga akhir. Nggak tahu konsepnya yang dia kembangkan gitu ya, yang dia tahu dari si esai dari Ibnu Khaldun tersebut gitu ya. Itu tuh salah. Karena kalau misalnya kita belajar esai, belajar literasinya dipakai lagi, itu tuh bakal dapat ilmunya. Oke, nggak apa-apa pakai GPT karena mempermudah kita. Kalau saya misalnya buat di GPT juga, contohnya gini, uh, buatkanlah saya esai terkait dari Ibnu Khaldun, bla 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 segala macam. Udah dibuatin sama GPT. Kita literasi, kita baca apa yang kita tahu konsep dari Ibnu Khaldun tersebut, kita terapkan ke situ. Kita tahu gitu ya. Oh, ini salah dari GPT. Kayaknya nggak ini deh. Dicat lagi GPT-nya. Kayaknya nggak gini, bla 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 segala macam. Dan tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman literasinya tahu, kalian membaca, kalian bisa ngerasain manfaat, kalian bisa tahu manfaat dari apa yang udah kalian buat, itu tuh pasti teman-teman bakal ngerasain. Teman-teman juga nanti bakal, kalau misalnya dari segi esai ya, kalau saya kan sering nulisnya esai gitu ya. Nulis esai, teman-teman bakal ngerasain manfaatnya dari buat esai tersebut. Ngerasain nggak ke impact diri kalian nggak? Dari mungkin kalau misalnya terkait kalian membuat manajemen manajemen produksi dari esai tersebut, kalian akan tahu dari awal hingga akhir terkait manajemen produksi. Kalau misalnya kalian nggak literasi, kalian langsung kopas GPT, nggak tahu ilmunya. Gitu ya teman-teman. Paham nggak sampai sini? Paham ya, insya Allah. Oke, di sini yang ketiga. Yang ketiga yaitu minimnya kolaborasi dan ekosistem bisnis umat. Oke, saya punya beberapa pengalaman yang saya dapatkan di perkuliahan. Saya yang mengikuti beberapa kayak bersama Bu Titan sama Bu Sri, saya mengikuti pengabdian masyarakat gitu, di mana eh, mungkin kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, kolaborasi UMKM, kolaborasinya ekosistemnya masyarakat di Banten mindsetnya belum bisa sampai keluar, belum bisa untuk mengekspor gitu ya teman-teman. Dan itu tuh menjadi apa ya, menjadi gap gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya yang di Bali sana, ternyata mereka tuh ngambil gerabah, mereka tuh mengambil apa ya, mengambil guci, mereka labelin lagi di Bali
dari provinsi lain, dari provinsi Banten diambil lagi ke Bali, itu mereka cap dengan nama mereka, mereka jadikan satu brand dan mereka jual mahal kepada bule-bule sana. Dan mindset saya, kok kenapa orang Banten nggak bisa seperti di Bali? Mereka ngambil murah di kita, mereka ubah brandnya, mereka labelin, mereka jual ke bule dengan harga yang mahal. Kok mindset kita nggak sampai sana ya teman-teman? Mindset orang Banten tuh kok nggak sana gitu ya? Apakah kurang sumber dayanya? Apakah kurang untuk pariwisatanya mancanegara bulenya ke sini? Apakah kurang hal tersebut? Mungkin itu tuh nggak bisa dijadikan alasan gitu ya teman-teman. Mungkin mereka bisa untuk menjual tersebut dengan cara apa? Kalau mereka make mindsetnya dari jualannya langsung tadi adanya teknologi, adanya e-commerce gitu ya. Kalau mereka belajar dari segi oke, saya buat brand dengan bagus, dengan baik, packagingnya bagus gitu ya. Udah rapi, udah cakep gitu ya, udah cantik gitu si gerabahnya tersebut. Mereka jual dengan dilabelin hak cipta mereka, dengan dibungkusnya dengan baik, mereka jual ke e-commerce luar negeri dengan diekspor, itu akan jauh lebih banyak penghasilan daripada mereka jual ke Bali. Oke lah, nggak apa-apa mereka jual ke Bali juga untuk mendapatkan prospek yang cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka dapetin lagi manfaat dari si segi ekspornya ke Bali ini, itu tuh ekspornya ke luar negeri ini, itu tuh bakal dapat duit cuan lagi lebih banyak. Kenapa mindsetnya nggak ke situ? Karena ekosistem bisnis umatnya yang belum baik. Karena manajerial mereka, kolaborasi mereka dengan apa? Dengan pemerintah kah? Dengan segi swastanya juga kurang kah? Dari segi tersebut. Makanya kalau kita belajar dari segi pembisnisan, kolaborasi, itu tuh pasti bakal ngebahas terkait bisnis ekonomi umat. Dan eh, ekonomi syariah ini yang membantu teman-teman, membantu UMKM karena nggak ada uang pajaknya minim, nggak ada ketergantungan dengan bea cukai dan lain-lain. Mungkin pemerintah juga akan ngebantu hal tersebut dan itu tuh menjadi ekosistem ekonomi umat yang nantinya akan berputar secara terus dan itu menjadi ekonomi yang baik gitu ya teman-teman. Oke, next boleh. Oke, di sini ada relevansi pemikiran Ibnu Khaldun. Tadi kita udah belajar terkait banyak ya ekosistem, terkait banyak bisnis, terkait banyaknya uh, kesenjangan dan lain-lain. Nah, di sini ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya dari Ibnu Khaldun sendiri, teman-teman. Ibnu Khaldun sudah berpikir dari jauh-jauh hari gitu ya, dari jauh-jauh. Oke, dipercepat. Terima kasih Albi. Oke, dari konsepnya aja, kira-kira berapa menit lagi Albi? Biar saya juga bisa mempercepat nih untuk pemaparannya. Mungkin 10 menit kayak Berapa menit lagi Albi? 10 menit. 10 menit lagi, 10. Menit lagi, oke siap. Nah, di sini konsep-konsep yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dari jauh masa Islam klasik bisa dikatakan ya Ibnu Khaldun ya. Konsepnya sudah diterapkan di zaman dulu dan kita bisa terapkan akan konsep tersebut di Indonesia saat ini. Di sini saya memiliki 4 pemikiran yang dari Ibnu Khaldun. Yang pertama tuh konsep asabiyah sebagai pondasi kekuatan ekonomi. Nah, asabiyah solidaritas sosial ini yang menjadi kekuatan kolektif yang membantu menciptakan daya tahan ekosistem dalam komunitas muslim. Jadi asabiyah itu tuh konsep solidaritas sosial. Dengan apa? Dan konsepnya itu dengan apa? Dengan adanya apa? Infak, sedekah, zakat, wakaf. Itu tuh sudah memberikan apa ya? Memberikan manfaat dan relevansi dari masalah tersebut. Coba kalau misalnya kita terapkan dari segi konsep tersebut. Misal contoh, kalau misalnya kita terapkan zakat produktif tiap bulan, mungkin kalau misalnya kita sebagai mahasiswa belum cukup ya. Mungkin kalau misalnya nanti kita bilang kepada orang tua kita bilang ke kakak kita yang sudah bekerja, mereka coba terapkan konsep zakat
asabiyah gitu ya teman-teman, solidaritas sosial. Nah, itu tuh bakal ngebantu sistem sirkulasi ekonominya yang akan terus berputar. Yang karena kesenjangan kan kayak gini, yang kaya makin kaya, yang miskin yang miskin makin miskin, dan nggak akan kalau misalnya nggak ada zakat, infak, sedekah, wakaf, itu tuh nggak akan yang miskin ini bakal nggak akan apa ya nggak akan bisa berkembang gitu ya. Dan adanya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf ini tuh membantu mereka untuk mendapatkan apa, segi makan, segi segi ekonomi mereka akan terbantu. Dan mereka juga akan merasakan dampak dari segi ekonominya orang kaya tersebut gitu teman-teman. Oke, karena ini dipercepat, saya akan mempercepat juga. Nah, yang kedua, di sini ada negara yang adil sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya negara yang adil, pemerintahnya yang adil kepada rakyatnya, itu akan memberikan rasa apa ya, kebersihan iklim stabilitas ekonomi yang sehat, produktivitas akan meningkat, nggak ada korupsi, uang juga akan sedikit dikeluarkan gitu ya. Akan nggak ada terjadi inflasi, itu nggak akan. Kalau misalnya terjadinya korupsi, kan makin banyak uang yang ditimbun, makin banyak inflasi yang akan terjadi. Di situ tuh makin terjadi orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, pajaknya rendah. Kalau sekarang di Indonesia berbanding terbalik, pajak makin tinggi, mempersulit bagi kita, mempersulit bagi uh, para orang yang tidak bisa membayar pajak. Dimana mungkin kalau misalnya pajaknya tinggi, tapi apa ya, tapi buat pemberdayaannya bagus, ya udah pasti bakal warga juga, oh ya udah digunakan dengan pemerintah dengan baik gitu ya. Cuman masalah di sini dengan apa? Pemerintahnya juga masih belum melek akan hal tersebut. Pajaknya tinggi tapi uh, ekosistemnya kutu rendah gitu ya. Pemberdayaan masyarakatnya juga rendah. Beda contohnya dengan aku kalau misalnya belajar ekonomi terkait pajaknya tinggi, itu tuh di Swiss. Pajak itu tuh tinggi banget. Sama kayak di Indonesia, tapi lebih tinggi lagi mungkin. Kalau nggak salah berapa persen gitu. Dan dia, tapi keren. Kerennya tuh kenapa? Karena dari segi semuanya tuh sudah terpenuhi. Dari segi kesehatannya, dari segi infrastrukturnya terjamin. Bahkan banyak ya, kalau misalnya di Swiss sana kan ke gunung ya. Kebanyakan mancanegara tuh ke Swiss tuh ke gunungnya. Terus ke gunungnya ada yang sakit di gunung tersebut. Langsung pakai helikopter dijemput. Dan itu tuh saking kerennya mereka, itu tuh keren banget kan. Karena apa ya, pajak yang tinggi bagus dan dikelola dengan baik oleh pemerintah dan swasta mereka gitu ya. Oke, karena langsung dipercepat. Langsung yang keempat. Di sini pentingnya etos kerja, produktivitas. Oke, di sini balik lagi ke etos kerja. Ngerasain nggak kalau misalnya Gen Z sekarang tuh udah mulai ngot-ngotan, udah mulai capek, udah mulai tidur mulu, dan saya juga merasakan ya teman-teman. Kayak capek mulu hidupnya rasanya ya. Kayak etos kerjanya tuh kurang, produktivitasnya tuh rendah gitu ya. Dan itu yang mengakibatkan negara kurang maju. Negaranya tuh makin makin lama tuh makin kok gini gitu ya. Karena sumber daya yang dikelola kurang baik. Karena etos kerja kita sebagai kurang gitu. Sebaiknya Gen Z tuh pasti nggak akan apa ya, nggak akan bisa produktivitas orang-orang di Cina, nggak akan bisa produktivitas orang-orang di Korea yang giat banget buat belajar, giat banget buat apa ya, baca buku. Karena coba deh lihat ke sana, ngelihat kalau misalnya kita ngegampar diri kita tuh yang ke atas gitu ya teman-teman. Kalau aku tuh kayak gitu, oh mereka bisa, kita juga bisa gitu teman-teman. Mereka belajar sana sini mati-matian buat kuliah. Kita tuh udah dikasih platform sama orang tua kita, kita dikasih wadah buat belajar, tapi kok kita nggak bisa mengembangkan gitu ya teman-teman. Dan itu salahnya kita. Mungkin kalau misalnya kita penting, menurut etos kerjanya kita udah menganggap kita penting, pasti bakal produktivitas kita juga bakal meningkat gitu teman-teman ya. Oke, next. Nah, di sini ada 5 pilar menurut ilmu Ibnu Khaldun.
Yang tadi adalah konsep, yang sekarang adalah 5 pilarnya. Tadi asabiyah, solidaritas sosial yang akan ngebantu kita untuk bisa kita mencapai rasa solidaritas akan kebangkitan umatnya lagi. Lalu yang kedua, kerja dan produktivitas. Yang tadi saya sudah bilang, udah stop, jangan mager, yuk gerak, kecuali sakit. Ya kalau sakit ya udah gitu tuh. Kalau misalnya ayo gerak gitu, paksain, belajar, produktivitas gitu tuh. Insya Allah bakal bermanfaat, insya Allah bakal bisa lebih buat menjamin untuk masa depan kitanya nanti. Terus yang kedua, keadilan negara, stabilitas negara yang tadi saya sudah kembangkan. Terus distribusi kekayaan. Nah, karena tadi adanya konsep asabiyah tadi, solidaritas sosial, makanya terciptanya distribusi zakat dan wakaf. Lalu perputaran harta dalam masyarakat. Dengan perputaran harta melalui zakat, infak, sedekah, dan zakat, itu akan menjadi sirkulasi ekonomi kebangkitan umat yang akan membantu kebangkitan umat, mewujudkan umat yang baik, mewujudkan umat yang sukses dengan adanya ziswaf tersebut. Oke, berapa menit lagi Albi? 4 menit lagi ya? Ya Kak. Oke, next. Nah, strategi kebangkitan umatnya. Tadi kalau kita misalnya udah belajar relevansinya, kita juga harus belajar bagaimana cara kita untuk bisa memperdalam strategi kebangkitan umatnya. Dengan cara apa? Yang pertama, membangun ekosistem umat yang terintegrasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak literasi, dengan cara kita belajar lebih banyak. Karena yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya kita sebagai tadi Alfa Robi yang di Toyota tadi, dengan kita belajar sebagai Zulfikar yang ada di Jepang, kantor pusat Daihatsu tadi yang di Jepang, itu tuh akan belajar mindsetnya, bagaimana kita belajar untuk bisa belajar mindset untuk ekosistem bisnis, ekosistem terintegrasi untuk umat kita belajar literasinya kembali. Lalu yang kedua, mendorong industri kreatif dan ekonomi halal. Kalau misalnya kita ngebantu UMKM lebih banyak lagi, kita ngebantu umat muslim sama-sama untuk membuat sertifikasi halal, uh, membuat apa ya, ekspornya mereka lebih banyak lagi ke negara-negara lain, itu akan membangun ekosistem yang baik. Lalu yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Nah, sekali lagi, kita nggak bisa memungkiri bahwa kita ada di era digital. Era global ini tuh membuat digitalisasi makin tinggi. Kalau kita belajar lebih banyak lagi, kita membuat platform, kita coba untuk membuat aplikasi, kita coba untuk belajar untuk IT, dari segi IT-nya. Nggak apa-apa anak ekonomi nggak usah kok saya kak saya anak ekonomi tapi saya pengen belajar keuangan aja. Jangan teman-teman, kita juga harus bisa ngikutin zaman, kita juga harus bisa tahu kalau misalnya kita bisa belajar, kita kita bisa loh belajar buat platform, buat aplikasi. Kita juga pinter, kita buktikan gitu teman-teman. Lalu yang kedua, yang keempat di sini optimalisasi zakat, infak, dan wakaf produktif. Balik lagi, kita sebagai anak ekonomi syariah, kita belajar terkait ekonomi yang baik, kita belajar ziswaf, kita belajar cara bagaimana untuk meningkatkan ekonomi umat dari ziswaf tersebut. Dan yang terakhir yaitu penguatan sumber dayanya manusia melalui pendidikan ekonomi. Mungkin dari awal saya harus apa ya, saya bisa bilang ke pemerintah, kalau misalnya pemerintah ajarin ekonomi anak sejak dini. Kalau misalnya mereka udah kecil, dari kecil udah diajarkan bagaimana caranya menabung, bagaimana tahu caranya zakat, infak, sedekah yang baik, insya Allah uh, ekonomi akan lebih bagus lagi, insya Allah Indonesia bakal lebih maju lagi kayak gitu teman-teman. Next, 1 menit lagi nih, boleh banget nih buat kesimpulan. Next. Oke, kok di saya kok nggak terlihat ya teman-teman? Katanya, apakah terjeda? Oke, udah terlihat. Di sini kesimpulannya, di mana saya di sini mengutip dari Ibnu Khaldun sendiri, bahwa bangsa yang kuat bukan hanya ditentukan dari hartanya saja, tetapi oleh solidaritas dan kerja keras
rakyatnya. Kalau rakyat bisa untuk membuat ekosistem yang baik untuk negaranya, maka kita sebagai mahasiswa, tugasnya kita sebagai mahasiswa yang tahu akan ilmu tersebut, kita bisa kembangkan kepada masyarakat, kita bisa edukasi masyarakat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi sama-sama kita bangun ekosistem umat yang lebih baik, kita tegakkan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah itu adalah ekonomi dari langit dan tugas kita adalah untuk membumikannya. Mungkin sekian ya pemaparan materi dari saya. Mungkin nanti akan saya serahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Mungkin sekali lagi mohon maaf ya. Sekali lagi saya di sini bukan untuk menggurui, tapi di sini saya untuk bisa sharing kepada teman-teman ilmu yang saya sudah dapatkan, dan saya bisa belajar dari teman-teman juga nantinya akan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa dapat dari saya, dapat dari materi yang udah saya berikan kayak gitu teman-teman. Boleh saya serahkan kepada moderator kembali. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, menarik banget ya. Wah, menarik banget ya materi barusan. Terima kasih banyak untuk Kak Ahmad Ridwan yang sudah menjelaskan sharing ilmunya tentang Ibnu Khaldun. Tapi kalau kata Kak Ridwan, apakah ekonomi Ibnu Khaldun ini cocok sekali buat di Indonesia ini pada zaman sekarang? Kenapa Kak Ridwan, ekonomi apa tadi Albi keputus? ekonomi Ibnu Khaldun, pemikiran Ibnu Khaldun, apakah cocok buat Indonesia pada zaman sekarang, Kak Ridwan? Menurut saya ya ekonomi dari Ibnu Khaldun sendiri itu sangat bisa untuk kita bisa realisasikan teman-teman, karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Ibnu Khaldun juga sudah banyak banget konsep-konsep yang dari dulu ada, kayak tadi konsep asabiyah ya, lalu konsep negara yang adil sama pajaknya yang rendah dan pentingnya etos kerja tuh mungkin kalau misalnya diterapkan tuh bakal baik gitu ekonomi di Indonesia. Mungkin dengan adanya kebijakan yang bisa diselaraskan dengan sama-sama membuat kebijakan yang bisa dari teori beliau, insya Allah ini adalah ekonomi yang baik gitu untuk umat. Oke, Kak, terima kasih. Mungkin jangan lama-lama. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan atau tulis di kolom chat. Jangan sungkan, ya. Jangan sungkan, teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya. Mau tanya, Bi? Silahkan, Marta. Oke. Nih, Bung Ridwan. Salah satu cara membangkitkan ekonomi itu dengan optimisasi zakat dan grogi banget dah asli. Bentar ulang. Jujur. Oke. Iya, gimana? Optimalisasi Salah zakat, satu cara membangkitkan ekonomi itu dengan optimisasi zakat kan ya, Kak. Tapi saat ini tuh realisasi zakat itu masih jauh dari target gitu. Apakah pengaruh pajak yang tinggi di Indonesia ini menyebabkan orang nggak mau membayar zakat karena sudah mengeluarkan uang untuk pihak lain gitu? Ngaruh gak sih? Wih, pertanyaannya bagus banget Marta ya, keren banget nih Marta. Baru ngeliat Marta lagi kayaknya. Halo Marta. Bisa dah. Ya, izin ngejawab ya Marta. Ini langsung dijawab gimana? Kak Ahmad Ridwan mau langsung jawab apa ini? Oke, langsung jawab aja ya biar nggak lupa. Boleh. Tadi kata Marta, optimalisasi zakatnya tuh kurang di Indonesia. Dan itu juga karena pajak yang tinggi gitu ya, kata Marta gitu ya. Oke, di sini mungkin saya akan mengutip dari beberapa faktor ya. Kalau misalnya kita perbedakan gitu ya, versus ekonomi zakatnya di Indonesia dengan zakat yang ada di Malaysia, itu tuh jauh beda banget teman-teman. Kalau misalnya di Indonesia, adanya zakat dan pajak tuh ada. Kalau di Malaysia adanya zakat doang. Jadi nggak ada pajak. Gitu teman-teman. Jadi
Kalau menurut saya penerapan zakat yang ada di Malaysia itu tuh bisa kita terapkan yang ada di Indonesia kayak gitu. Karena kenapa? Mungkin betul apa kata tadi Marta tersebut. Kalau misalnya kata Bu Nani ini gini nih. Kata Bu Nani gini, kalau misalnya bisa menerapkan hal tersebut itu tuh pasti bakal bakal keren banget, Indonesia bakal maju banget. Dan iya, saya bakal meyakinkan hal tersebut. Karena gimana ya? Ngerasa nggak sih kalau misalnya kita berzakat aja tuh empot-empotan, bayar pajak aja empot-empotan, apalagi bayar zakat, ya nggak sih? Ya kan? Terus kalau misalnya eh, apa ya, solidaritas, zakatnya zakat aja gitu tuh, nggak usah ada pajaknya, itu tuh makin makin bagus. Dan itu tuh bisa diselisihkan dengan kalau misalnya kita bayar zakat itu tuh juga bisa nanti dijadikan pajak. Kalau misalnya di Malaysia tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bayar zakat itu tuh udah optimal langsung bayar ke pajaknya. Jadi nggak usah bayar zakat, nggak usah bayar pajaknya lagi. Dan kalau misalnya di Indonesia menerapkan hal tersebut, itu bakal keren banget sih. Jadi kalau misalnya menurut saya, optimalisasi zakat di Indonesia, kenapa rendah? Karena adanya pajak, itu tuh pasti iya. Dan kalau misalnya dioptimalisasikan dengan program yang seperti ada di Malaysia tadi, itu bakal keren banget sih. Karena apa ya, yang tadi saya sudah bilang, kalau misalnya kita bayar pajak aja udah ngkot-ngkotan, gimana kita bayar zakatnya? Lupa lagi sama dunianya, lupa lagi sama akhiratnya gitu ya. Udah dunianya kita bayar, nih pajak udah kita bayar, tapi akhiratnya nggak kita dapat gitu ya. Cuma kalau misalnya kita bayar zakat, dunianya dapat, pajaknya juga dapat. Kalau di Malaysia kayak gitu kan. Jadi lebih apa ya? Lebih dapat sirkulasi untuk bisa ekonominya tuh teratur, ekonomi umatnya tuh lebih bisa terjalan kayak gitu. Kejawab nggak nih Marta? Kejawab terus solusi untuk sekarang yang ada di Indonesia ini gimana, Bang? Oke, tadi solusi yang di Indonesia sendiri. Nah, Iya. mungkin adanya program di mana kalau misalnya di LAS sendiri tuh banyak sekarang zakat produktif, wakaf produktif, itu tuh udah gencar-gencarin banget. Karena beberapa LAS yang saya tahu yang ada di Indonesia, dari LAS Harfa, bahkan Basnas, sudah menggencar-gencarkan platform tersebut dengan zakat dan wakaf produktif. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menggemborkan ya, menggemblengkan eh, apa namanya zakat dan wakaf produktif lebih lagi, itu tuh bakal lebih apa ya, bakal lebih menaikkan ekonomi lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar bahwa kalau zakat ke masjid aja lah, kalau zakat ke ini aja, ke panti asuhan aja lah. Nah, berbeda mindset lagi, balik lagi. Kalau misalnya kita bayar kelas atau ke Basnas, itu tuh bakal dapat lagi manfaatnya dari segi apa? Dari segi perekonomian, bukan hanya untuk kaum kaum yang mendapatkan zakat tersebut, tapi juga untuk perekonomian gitu teman-teman. Ekonomi, nilai zakatnya tuh bakal bagus lagi untuk dari segi infrastruktur, balik lagi ke situ karena itu tuh bakal ada persentasenya lagi ke sana gitu. Gitu sih Marta. Kejawab nggak Marta? Eh, Cukup terjawab, Bang. Oke, alhamdulillah. Terima Kalau kasih. nggak kerjawab aja. Iya, ya, aman, aman. Terima kasih, Bang Ridwan. Oke, boleh yang selanjutnya nih Albi, ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Oke teman-teman, terima kasih Mata atas pertanyaannya yang sangat bagus dan titis ya. Baik, yang lain gimana ada yang bertanya? Saya mau nanya dong, Bi. Silahkan Yazid. Yazid silahkan. Oke, Assalamualaikum Bang Oke. Iwan. Waalaikumsalam. Siapa nih? Yazid, Bang. Yazid. Oh, boleh Yazid. Kenapa nih Yazid? Ini saya mau nanya, Bang. Mm-mm. Kira-kira kenapa sih konsep asabiyah yang ditekankan Ibnu Khaldun itu rasanya aku makin hilang gitu di masyarakat Muslim modern sekarang, ya nggak sih? Terus kira-kira Oke, ikut menurut banget Bang nih. Iwan, Saya tunggu-tunggu nih. Konsep nah, Asabia ini kenapa makin sulit ya untuk dikembangkan di Indonesia sekarang gitu ya. Oke, iya, tadi kan konsep Asabia kan solidaritas
sosial gitu ya, yang bayar untuk bisa kalau misalnya apa ya, kalau misalnya singkatnya yang bayar zakatnya lah gitu ya, gitu nggak Ya, sih, ya kan? setuju, Nah, setuju. kenapa sih yang bayar zakat tuh makin dikit? Yang bayar zakat tuh kenapa orang-orangnya tuh makin makin males gitu ya? Kenapa sih hal tersebut gitu tuh? Kok bisa gitu ya? Nah, di sini balik lagi ke masyarakatnya yang kurang literasi. Masyarakatnya yang kurang buat tahu gitu ya. Mungkin kalau orang tua teman-teman semua gitu ya tahu, eh, orang tua teman-teman tahu zakatnya zakat apa? Zakat mal sama zakat fitrah kan. Nah, mereka kan pasti kan cuman hanya untuk membayar zakat fitrah kalau misalnya tiap tahun ke kalian gitu ya, buat bayarin kalian zakat fitrah gitu ya. Dan mereka tuh kurang tahu akan untuk bisa apa ya, untuk tahu bisa akan zakat malnya sendiri, akan sedekahnya sendiri, akan tadi ke sedekahnya sendiri gitu ya, infaknya kurang gitu tuh, karena kurangnya literasi buat mereka. Mereka tuh taunya cuman ya udah bayar zakat nih sekian, udah abis itu nggak bayar-bayar lagi. Toh kalau misalnya sedekah tiap hari Jumat, oke, bayar buat ke masjid kah, buat ke anak-anak yatim gitu tuh. Udah, cuman mereka tuh nggak tahu akan hal tadi, terkait zakat produktif, wakaf produktif, mereka tuh nggak tahu. Dengan kita belajar tahu akan hal tersebut, makin melek. Kalau kalian tahu nggak sih ada zakat produktif yang cuma 10.000 aja, wakaf produktif yang cuma 10.000 aja, tahu nggak? Ayo, tadi ya sih tahu nggak? Gimana Bang? Ya sih tahu nggak kalau misalnya ada zakat dan wakaf produktif cuma 10.000 aja, Kurang tahu sih Bang tahu jujur. nggak? Nah, itu balik lagi ke kaliannya, mindset kaliannya, literasi kaliannya yang kurang tahu buat hal tersebut. Makanya kalau misalnya kalian belajar, kenapa konsep yang tadi asabiah tadi kurang bisa orang-orang tahu gitu ya, karena literasinya lagi mereka nggak tahu konsep-konsep pembayaran las seperti apa, konsep-konsep tadi untuk bisa wakaf produktifnya seperti apa, yang nggak tahu karena kurangnya literasi. Makanya dari situ yang tadi saya sudah bilang ke Marta, kalau misalnya biar bisa hal tersebut terwujud, gemblengkanlah, biar bisa apa ya, wakaf produktif tersebut bisa terjalan. Hayu gitu tuh buat bisa genjorin platform tersebut gitu tuh dengan Las Harfa punya aplikasi website tersebut, zakat produktif hanya 10.000 per hari atau per bulan, itu tuh bisa banget teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya menurut saya dari konsep asabiahnya kurang banget Kak. Konsep solidaritas sosialnya tuh kurang. Kenapa? Bisa karena literasinya mungkin kurang dan mungkin banyak faktor-faktor tambahan lagi kali ya, kayak mungkin dari segi ekonominya kurang, karena kan di Indonesia kan juga kebanyakan kan lebih mendominasi orang yang mendominasi orang yang tidak berada dibandingkan orang berada. Di sini tuh menjadi gap juga. Eh, kebanyakan orang kebanyakan orang yang tidak adanya juga, jadi orang kayaknya juga kayaknya gimana gitu ya kan ya, mau gimana gitu tuh jadinya. Banyak banget faktor dan salah satunya adalah literasi yang tadi saya sudah sampaikan kayak gitu ya sih. Oke. Berarti solusinya gimana tuh Bang? Kira-kira kalau Nah, mau dari solusinya tadi dengan mengembangkan banyak literasi zakat, literasi zakat produktif, literasi wakaf produktif. Buat apa? Buat supaya konsep tersebut terjalan gitu. Oh, oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Makasih Bang Iwan. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Yajid atas pertanyaannya yang sangat bagus dan keren ya. Mungkin karena waktu, Bang Ridwan, kita sudahkan saja materi hari ini ya Kak. Mungkin saya akan membaca kesimpulan dari Oh, pemateri hari ini. Kita belajar bahwa kebangkitan ekonomi umat di tengah ketidakpastian global hanya dapat tercapai jika kita memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan etos kerja dan produktivitas, serta membangun tata kelola yang adil.
Pemikiran Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuatan umat lahir dari persatuan, kerja keras, dan distribusi kekayaan yang benar melalui zakat dan wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperkuat kolaborasi, umat dapat bangkit menghadapi tantangan global. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan lagi kepada MC. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Al-Farabi yang telah memandu sesi diskusi dengan sangat baik. Kami juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pembicara webinar pada hari ini, yaitu Saudara Ahmad Ridwan, atas ilmu dan wawasan berharga yang telah disampaikan pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengapresiasi kontribusi luar biasa dari pembicara kita yang berbagi ilmu dan pengalaman dalam webinar ini, izinkan kami menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Saudara Ridwan. Oke, Kak, ini sekalian ada dokumentasi juga ya, Kak. Eh, eh, oke. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ahmad Ridwan. Semoga penghargaan ini dapat menjadi kenangan atas kontribusi yang telah diberikan pada acara ini. Baik, sebelum kita mengakhiri acara, kami persilahkan kepada peserta. Mohon untuk diisi dengan lengkap sebagai data kehadiran. Kepada peserta diharap untuk men-scan barcode tersebut. Selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mengambil alih. Ya. Dokumentasi. Cowok nggak kelihatan. Baik, untuk sesi dokumentasi kita hitung 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang kedua,
Kita hitung. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, kita hitung ya. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala yang telah kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan darinya. Mari kita tutup webinar pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa. Kami berharap apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, kami selaku MC webinar pada hari ini dan seluruh panitia yang berkontribusi pada acara ini, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin light ya. Terima Makasih kasih banyak, Pak Ya, Iwan. ya, Kak. Ya, sama-sama.